Jago Cuan. Selama PPKM ini, kabar kalian gimana guys? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah di sini semuanya baik. Anyway, kalian pernah dengar nggak kisah Nabi Yusuf? Pernah dong, waktu SD, ya kan? Sama, saya juga. Oke, aku mau reminder sedikit nih tentang kisah Nabi Yusuf. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi. Dia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, 7 biji gandum hijau dan 7 biji gandum kering. Setelah terbangun dari mimpinya, Raja gelisah. Dia mencari tahu apa sih arti mimpi tersebut. Singkat cerita, Nabi Yusuf menjelaskan bahwa itu adalah peringatan dari Sang Pencipta. Masyarakat harus bercocok tanam selama 7 tahun. Kemudian hasil panennya disimpan dengan baik dan makanlah sedikit-sedikit, jangan berlebihan. Karena akan datang 7 tahun musim paceklik, penuh dengan penderitaan. Di situ pada musim itu persediaan makanan akan terkuras habis. Kemudian setelah musim paceklik berlalu, baru datang hujan dengan cukup. Masyarakat bercocok tanam kembali, memeras anggur, dan panen raya dengan sukaria. Nah, dari kisah Nabi Yusuf itu, pesan tersirat apa sih yang bisa kita ambil? Coba, apa? Yes, benar banget. Perencanaan. Jadi sebenarnya konsep perencanaan itu sudah diajarkan sejak zaman Nabi Yusuf. Tapi kenapa banyak orang yang tidak melakukan perencanaan khususnya keuangan? Buktinya nih. Nih ya, ada buktinya. Masih banyak orang yang mengambil kredit motor. Aku berani jamin deh, orang yang ambil kredit motor itu pasti dia tidak melakukan perencanaan keuangan dengan benar. Ya, karena kurangnya literasi keuangan. Di sekolah kita diajarkan bagaimana membuat CV yang bagus, yang benar, yang menarik. Gimana caranya mencari pekerjaan, gimana menjadi entrepreneur. Tapi kita tidak diajarkan bagaimana cara mengelola uang yang kita dapat itu. Ya kan? Oke. Percaya nggak? Gaji UMR berpotensi mengalami kerugian puluhan bahkan sampai ratusan juta. Saya enggak. Jika masuk ke 5 lubang kerugian di bawah ini. Oke, kerugian yang pertama yaitu salah alokasi aset. Nah, ini sebenarnya tanpa kita sadari itu sering banget terjadi di masyarakat sekitar kita. Mungkin di sekitar kalian juga ada. Jadi ketika seseorang, misalnya si A nih udah kerja, udah terima gaji, ada keinginan buat mengganti motor lamanya, ya kan? Sering kan? Tetangga pasti ada lah, pasti ada. Oke, coba kita hitung ya. Misal si A ini gajinya 3 juta, jual motor lama harga 5 juta, dipakai buat DP motor baru. Kemudian harga motor barunya 24 juta, dicicil selama 3 tahun. Berarti cicilan per bulannya berapa tuh? Sekitar kurang lebih 874 ribuan ya. Oke. Berarti total hutangnya berapa selama 3 tahun? 31 jutaan, kurang lebih segitulah. Nanti silahkan kalian hitung pakai kalkulator. Kemudian gaji dia itu 3 juta, dikurangi cicilan per bulannya 874 ribuan. Sisa gaji masih 2,1 jutaan. Ngerasa aman dong, 2 juta masih cukup buat hidup. Nah, kadang orang yang nggak sadar bahwa dirinya rugi, itu yang bahaya. Coba
kalau cicilan motor 874.000 itu diinvestasikan selama 10 tahun. Berarti per tahunnya dia investasi 874.000 kali 12 sama dengan 10 juta sekian. Selama 3 tahun berarti sama ya totalnya 31 juta sekian. 10 tahun kemudian berapa uang yang dia dapat? 120 juta. Motor kamu nih yang kamu beli 31 juta itu 10 tahun kemudian harganya berapa? Paling tinggal 10 sampai 15 juta. Udah kebayang belum ruginya berapa? Yes, ratusan juta. Salah alokasi aset. Lobang yang kedua yaitu salah tempat investasi. Yang saya maksud salah tempat investasi ini bukan investasi bodong ya. Kalau itu mah jelas rugi, nggak usah dihitung lagi. Jadi contohnya gini, kamu punya tujuan keuangan, pengen beli rumah cash seharga 300 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Nah 5 tahun lagi dari sekarang nih, pengen beli rumah cash 300 juta. Kamu udah sadar kamu perlu investasi. Nah, kamu investasi 5 juta per bulan di deposito. Return atau keuntungan 4% per tahun. 5 tahun kemudian uang kamu jadi berapa? Yes, 364 juta. Cukup nggak buat beli rumah yang 300 juta? 300 juta impian kamu 5 tahun yang lalu? Enggak. Karena apa? Rumah impian kamu yang 5 tahun yang lalu harganya 300 juta, maka 5 tahun kemudian harganya menjadi 450 juta. Kenapa? Ada inflasi. Jadi harga rumah itu naik terus guys setiap tahun, kurang lebih 10%. Gak cukup ya. Tujuan keuangan gak tercapai ya. Nah, kalau kamu diinvestasikan di instrumen investasi yang memiliki keuntungan 15% per tahun, kamu punya uang berapa selama 5 tahun? 480 juta. Cukup nggak buat beli rumah yang 450 juta itu? Cukup. Nah itu yang dimaksud dengan salah tempat investasi. Tapi tidak semua tujuan keuangan itu cocok diinvestasikan di instrumen A. Semua harus dipertimbangkan berdasarkan tujuan keuangan, jangka waktu, inflasi, dan profil risiko kalian. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu menunda investasi. Ilustrasinya gini, kamu pengen membuat dana pensiun. Kamu menyisihkan 400.000 per bulan. Nah, kamu misalnya menunda 1 tahun nih. Berarti 400.000 dikali 12 sama dengan 4.800.000. Kamu investasikan di produk keuangan dengan return 15% per tahun selama 25 tahun. Berapa uang yang dihasilkan dari penundaan investasi tersebut? Yes, 137 juta. Kamu hanya menunda investasi 1 tahun, kamu rugi 137 juta. Lanjut yang keempat, tidak memiliki proteksi. Yes, asuransi sepenting itu guys. Jadi misal gini, kamu sakit, butuh biaya operasi 100 atau 200 juta. Kamu tidak memiliki asuransi. Apa yang terjadi? Jual aset, jual tanah, jual mobil, dana pensiun kepake, dana pendidikan anak kepake.
Gimana? Semua perencanaan keuangan yang sudah dilakukan hancur karena tidak memiliki proteksi. Kamu memiliki asuransi, tercover asuransi, aset kamu aman. Nah, contohnya kayak gitu ya. Lubang kerugian yang kelima, terlalu konsumtif. Sebenarnya ini klasik banget sih, tapi nyata. Contohnya gini, misal kamu perokok ya, sehari habis satu bungkus rokok harganya 25.000. Satu bulan berarti 25.000 kali 30, 750.000. Satu tahun berarti 750.000 dikali 12 sama dengan 9 juta. Jika kamu merokok selama 22 tahun, berarti 9 juta kali 22 tahun berapa? 198 juta. Yes. Harga rumahmu seharga rokokmu. Mampus nggak tuh? Oke, saya kira ini waktunya udah panjang banget. Jadi lanjut besok ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan dukung terus konten-konten edukasi. Thank you.